Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa hidupmu kayak nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama orang lain? Kayak temenmu udah punya pekerjaan bagus, sedangkan kamu masih bingung mau ngapain. Atau mungkin ada orang yang posting liburan ke luar negeri, sementara kamu masih harus mikirin uang buat bayar tagihan. Rasanya nggak enak banget kan? Kadang kita jadi ngerasa kecil, ngerasa gagal, bahkan ngerasa nggak berharga. Padahal, kalau dipikir-pikir, sumber dari rasa itu bukan karena hidup kita jelek, tapi karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri itu ibarat racun yang pelan-pelan masuk ke pikiran dan hati kita tanpa kita sadari. Awalnya mungkin cuma lihat-lihat aja, kayak, oh dia keren ya, atau wah hidupnya udah settle banyak. Tapi lama-lama, tanpa kita sadari, pikiran itu berkembang jadi rasa iri, kecewa sama diri sendiri, bahkan sampai benci sama keadaan kita. Yang lebih parahnya lagi, kebiasaan ini bikin kita lupa sama apa yang kita punya. Kita sibuk ngelihat pencapaian orang lain, sampai lupa kalau kita juga punya sesuatu yang berharga dalam hidup kita sendiri. Bayangin kalau setiap hari, otak kita disuguhi perbandingan terus-menerus. Kita buka media sosial, langsung ketemu orang-orang yang kelihatannya hidupnya sempurna. Mereka upload foto liburan, beli barang-barang branded, sukses buka bisnis, nikah sama pasangan idaman, dan punya segalanya. Padahal kenyataannya, belum tentu semua itu benar-benar sesuai dengan yang kita lihat. Media sosial cuma nampilin potongan terbaik hidup seseorang, bukan keseluruhannya. Tapi otak kita sering nggak bisa bedain itu. Kita langsung ngerasa kalah, ngerasa hidup kita tertinggal jauh. Nah, disinilah masalahnya. Kalau kita terus-terusan kebiasaan membandingkan diri, kita jadi terjebak di lingkaran nggak sehat. Kita jadi terlalu fokus sama apa yang orang lain punya, sampai lupa sama perjalanan kita sendiri. Padahal, setiap orang punya jalan hidup, waktu, dan kesempatannya masing-masing. Nggak ada satu jalan sukses yang sama persis buat semua orang. Ada orang yang sukses di umur 20, ada juga yang baru nemu titik balik di umur 40. Ada orang yang karirnya melesat cepat, tapi ada juga yang baru mulai dari nol di usia yang nggak muda lagi. Semua itu wajar. Tapi karena kita sering banget lihat highlight hidup orang lain, kita jadi merasa harus buru-buru nyamain mereka, padahal kondisinya beda jauh. Yang menariknya, begitu kita belajar berhenti membandingkan diri, hidup bisa berubah drastis. Rasanya kayak beban besar di pundak kita, tiba-tiba hilang. Kita jadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih bisa menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena fokus kita pindah. Dari yang tadinya sibuk mikirin apa yang orang lain punya, sekarang kita lebih fokus sama apa yang bisa kita lakukan buat diri sendiri. Kita jadi sadar kalau kebahagiaan itu bukan soal siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, atau siapa yang paling cepat sukses. Tapi soal bagaimana kita bersyukur dan berkembang sesuai dengan kemampuan kita. Berhenti membandingkan diri, bikin kita lebih jujur sama diri sendiri. Kita jadi ngerti kalau perjalanan hidup nggak bisa disamain. Setiap orang punya tantangan, proses, dan waktu masing-masing. Kalau kita terus memaksa diri buat hidup kayak orang lain, kita bakal terus capek. Tapi, kalau kita mulai berdamai sama keadaan dan fokus ke diri sendiri, kita bakal lebih mudah ngerasa cukup. Dan perasaan cukup itu penting banget. Karena dari situ, kita bisa mulai membangun hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif. Bayangin, kalau kamu udah nggak lagi terjebak mikirin kesuksesan orang lain, kamu bakal punya lebih banyak energi buat ngerjain hal-hal yang beneran penting buat hidupmu. Kamu bisa belajar hal baru, ngejar passion, ningkatin skill, atau bahkan fokus bangun hubungan yang sehat sama orang-orang di sekitarmu. Tanpa beban perbandingan, kita jadi punya ruang buat berkembang sesuai versi terbaik kita sendiri, bukan versi yang dituntut orang lain. Dampak lainnya, kamu juga bakal lebih percaya diri. Kenapa? Karena kamu nggak lagi ngukur dirimu pakai standar orang lain. Dulu mungkin kamu ngerasa kecil karena lihat orang lain punya sesuatu yang kamu belum punya. Tapi sekarang, kamu sadar kalau pencapaian orang lain bukan tolak ukur keberhasilanmu. Kamu punya definisi suksesmu sendiri, dan itu yang bikin kamu bisa jalanin hidup tanpa tekanan berlebihan. Ada lagi dampak positifnya. Berhenti membandingkan diri juga bikin hubungan sosial kita lebih sehat. Kadang, tanpa sadar, kebiasaan iri sama hidup orang lain bikin kita menjauh, minder, bahkan ngerasa nggak pantas buat nongkrong bareng teman-teman tertentu. Tapi begitu kita mulai nerima diri sendiri dan jalan hidup kita jadi lebih tulus dalam berhubungan sama orang lain. Kita bisa ikut senang kalau ada teman yang berhasil, bukan yang ngerasa kalah atau minder. Hidup bakal terasa lebih ringan. Kita nggak lagi mikirin siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses, atau siapa yang paling populer. Kita jadi lebih fokus sama apa yang bikin kita bahagia, apa yang bikin kita berkembang,
dan apa yang benar-benar berarti buat kita. Pada akhirnya, tujuan hidup itu bukan buat jadi lebih baik dari orang lain, tapi buat jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Proses ini memang nggak instan. Berhenti membandingkan diri itu butuh waktu, latihan, dan kesadaran penuh. Kadang, masih ada momen-momen di mana kita kebawa perasaan, ngerasa kalah, atau minder sama pencapaian orang lain. Tapi kuncinya adalah sadar dan balik lagi ke diri sendiri. Kita bisa mulai dengan bersyukur setiap hari atas apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Kita juga bisa ngurangin waktu scrolling media sosial yang cuma bikin pikiran kita keracunan perbandingan. Dan yang paling penting, kita bisa belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang kita mau, apa yang bikin kita bahagia, dan apa yang penting buat hidup kita. Kalau kita udah bisa lepas dari jebakan membandingkan diri, kita bakal nemuin kebahagiaan yang lebih murni. Kebahagiaan yang datang bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena kita puas sama diri kita sendiri. Kita sadar kalau hidup bukan lomba. Kita nggak perlu jadi orang tercepat, terkaya, atau paling terkenal. Kita cuma perlu jadi diri sendiri, berkembang sesuai kemampuan kita, dan menikmati prosesnya. Dan ketika kita bisa sampai di titik itu, hidup terasa jauh lebih tenang, penuh syukur, dan bermakna. Ketika kita berhenti membandingkan diri, perlahan kita mulai belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih sehat. Kita jadi sadar kalau setiap orang punya cerita dan masalahnya masing-masing. Yang seringkali kita lihat di media sosial itu cuma potongan terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Misalnya, ada orang yang kelihatan selalu bahagia, senyum terus, dan kelihatan punya segalanya. Tapi siapa tahu, di balik itu, dia sedang berjuang dengan masalah keluarga, kesehatan, atau bahkan kepercayaan diri. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang mereka hadapi. Jadi, dibanding terus fokus sama hidup orang lain, mending kita fokus membangun kehidupan kita sendiri. Saat kita berhenti membandingkan diri, kita mulai belajar menerima diri apa adanya. Kita jadi lebih menghargai proses kita sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu keras sama diri sendiri karena standar yang kita buat gak realistis. Kita pengen punya pencapaian setinggi teman-teman kita, pengen punya gaji setara influencer, pengen punya rumah dan mobil di usia muda. Padahal kondisi kita beda. Ujung-ujungnya karena standar itu terlalu tinggi dan gak sesuai sama realita, kita jadi sering ngerasa gagal dan gak berharga. Tapi ketika kita sadar kalau hidup gak harus sama kayak orang lain, beban itu perlahan-lahan hilang. Ada satu hal penting yang sering dilupain orang ketika terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Misalnya kamu mungkin sekarang masih berjuang dapetin pekerjaan yang stabil, sementara temanmu udah punya karir mapan. Bukan berarti kamu gagal, bisa jadi memang waktunya beda. Kadang ada orang yang cepat dapat kesempatan, tapi ada juga yang butuh lebih banyak waktu buat sampai di titik yang dia mau. Dan itu nggak apa-apa. Bukan berarti kamu kurang hebat, tapi kamu lagi ada di fase yang berbeda. Begitu kita berhenti membandingkan diri, kita mulai belajar bersyukur. Bersyukur bukan berarti pasrah atau berhenti berusaha, tapi sadar kalau kita udah punya banyak hal yang berharga dalam hidup ini. Kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain punya, sampai lupa sama apa yang kita punya. Kita punya keluarga, teman, kesehatan, kesempatan belajar, dan banyak hal kecil yang sebenarnya sangat berarti. Rasa syukur ini yang bikin hati kita lebih tenang dan jauh dari rasa iri. Selain itu, dampak lain dari berhenti membandingkan diri adalah kita jadi punya hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Pernah nggak sih kamu ngerasa minder sama temenmu sendiri karena pencapaiannya lebih tinggi? Kadang, tanpa sadar, kita jadi menjauh dari orang-orang itu karena takut dinilai gagal atau takut dibanding-bandingkan. Padahal, perasaan itu muncul karena kita sendiri yang sering ngebandingin diri. Begitu kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita jadi lebih bisa menghargai keberhasilan orang lain. Kita bisa ikut senang tanpa ngerasa kalah. Kita juga jadi lebih tulus dalam membangun hubungan, karena nggak ada lagi rasa iri yang mengganggu. Berhenti membandingkan diri juga bikin kesehatan mental kita jauh lebih baik. Selama ini, banyak orang stres bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka merasa gagal ketika melihat hidup orang lain. Pikiran terus kepikiran, kenapa hidupku gini-gini aja? Atau, kok aku nggak sehebat dia ya? Padahal, bisa jadi kamu sebenarnya baik-baik aja.
Cuma perspektifmu yang salah karena kebanyakan membandingkan. Begitu kamu berhenti melakukan itu, pikiranmu jadi lebih damai. Kamu nggak lagi ngerasa tertinggal, kamu nggak lagi ngerasa tertekan, dan kamu bisa menikmati proses hidupmu tanpa terburu-buru. Hal menariknya, ketika kita berhenti membandingkan diri, kita jadi punya energi lebih buat fokus sama diri sendiri. Bayangin aja, selama ini energi kita kebuang cuma buat mikirin pencapaian orang lain. Kita habisin waktu buat stalking media sosial orang lain, iri sama kehidupan mereka, dan sibuk ngebandingin sama diri sendiri. Tapi, setelah kita lepas dari itu, energi itu bisa dipakai buat hal-hal produktif. Kita bisa belajar hal baru, ngasah skill, mengejar passion, atau membangun kebiasaan baik yang bakal bikin hidup kita berkembang. Selain itu, kamu juga bakal lebih gampang nemuin kebahagiaan versi dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu ngerasa bahagia itu harus punya banyak uang, harus jalan-jalan ke luar negeri, atau harus punya karir besar. Padahal kebahagiaan itu beda-beda buat setiap orang. Ada orang yang bahagia cukup dengan bisa menghabiskan waktu bareng keluarga. Ada yang bahagia karena bisa menekuni hobi. Ada yang bahagia karena punya kesehatan yang baik. Kalau kita terus membandingkan diri, kita bakal sibuk ngejar kebahagiaan versi orang lain, bukan versi kita. Tapi begitu kita berhenti, kita jadi lebih paham apa yang sebenarnya bikin kita bahagia. Lama-kelamaan, kamu juga bakal lebih percaya diri sama pilihan-pilihan hidupmu. Dulu mungkin kamu ragu karena takut dinilai orang lain. Tapi sekarang, kamu sadar kalau penilaian orang itu nggak bisa jadi ukuran kebahagiaanmu. Kamu jadi berani ambil keputusan berdasarkan apa yang kamu mau, bukan apa yang diharapkan orang lain. Dan itu bikin hidup terasa lebih ringan. Yang sering dilupain orang itu sebenarnya membandingkan diri itu nggak pernah adil. Kita sering ngebandingin diri kita yang penuh dengan luka, kegagalan, dan perjuangan dengan sisi terbaik orang lain. Kita cuma lihat hasil akhirnya, bukan proses panjang di baliknya. Padahal bisa jadi orang yang kita iriin itu juga pernah ada di posisi kita, pernah gagal, pernah jatuh, dan pernah ngerasa nggak mampu. Tapi bedanya, mereka fokus sama prosesnya, bukan perbandingannya. Nah, itu yang harusnya kita contoh. Kalau kita mau hidup lebih tenang, kita harus mulai belajar fokus sama diri sendiri. Mulai kenal apa yang kita mau, apa yang kita butuhin, dan apa yang bikin kita bahagia. Kita harus sadar kalau perjalanan hidup kita itu unik. Gak ada orang lain yang punya jalan yang sama persis kayak kita. Jadi, buat apa capek-capek ngebandingin diri sama orang lain? Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling menikmati perjalanannya. Kalau kita sibuk ngebandingin diri, kita bakal lupa nikmatin prosesnya. Kita bakal terus ngerasa kurang, terus ngerasa tertinggal, dan terus ngejar sesuatu yang sebenarnya gak bikin kita bahagia. Tapi begitu kita belajar berhenti, kita bisa lebih menghargai setiap langkah kecil yang udah kita ambil. Kita jadi lebih bersyukur, lebih damai, dan lebih puas sama hidup kita sendiri. Kadang kita nggak sadar kalau kebiasaan membandingkan diri itu sebenarnya bikin kita menjauh dari diri sendiri. Kita terlalu sibuk menilai pencapaian orang lain sampai lupa bertanya, sebenarnya aku mau apa sih dalam hidup ini? Kita jadi hidup berdasarkan standar orang lain, bukan standar kita sendiri. Misalnya, kamu lihat temenmu sukses buka bisnis dan hasilnya besar. Terus kamu langsung mikir, wah kayaknya aku juga harus bikin bisnis supaya dianggap keren. Padahal hati kecilmu sebenarnya lebih suka kerja di bidang kreatif, nulis, atau bikin konten. Karena terlalu sibuk ngejar apa yang kelihatan keren di mata orang, akhirnya kita lupa sama apa yang sebenarnya bikin kita bahagia. Berhenti membandingkan diri, bikin kita lebih gampang kenal diri sendiri. Kita jadi bisa mikir lebih jernih tentang apa yang benar-benar penting buat kita, bukan apa yang kelihatan penting buat orang lain. Kita bisa nanya ke diri sendiri, apa sih tujuan hidupku? Apa sih yang bikin aku bangun setiap pagi dengan semangat? Apa sih yang bikin aku ngerasa puas dan berarti? Ketika kita punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, kita jadi punya arah hidup yang lebih jelas. Selain itu, ada hal menarik lain. Begitu kita berhenti membandingkan diri, kita akan sadar kalau nggak semua orang yang kelihatannya bahagia itu sebenarnya bahagia. Ada banyak orang di luar sana yang tampil sempurna di depan publik, tapi di balik layar mereka juga punya pergulatan batin yang sama kayak kita. Mereka juga punya rasa takut, rasa gagal, dan rasa nggak puas. Jadi kalau kita masih terus ngebandingin hidup kita sama versi sempurna orang lain, kita cuma nyiksa diri sendiri.
kita ngelawan sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Kalau kita bisa nerima kenyataan ini, pikiran kita bakal jadi lebih ringan. Kita nggak lagi ngejar standar kebahagiaan orang lain, tapi kita mulai bikin standar kebahagiaan kita sendiri. Misalnya, kalau kamu ngerasa bahagia cuma punya waktu lebih banyak sama keluarga, itu udah cukup. Kalau kamu ngerasa puas ketika bisa kerja sesuai passion, meskipun gajinya nggak segede temenmu, itu juga oke. Karena kunci dari hidup yang tenang adalah tahu apa yang penting buat kita, bukan apa yang bikin orang lain kagum. Berhenti membandingkan diri juga bikin kita lebih berani ambil keputusan. Dulu mungkin kita sering ragu karena takut dicap gagal, tapi sekarang kita lebih pede buat nyoba hal-hal baru karena kita nggak lagi terjebak dalam pandangan orang. Misalnya, kamu mau pindah karir, belajar skill baru, atau bahkan memulai sesuatu dari nol. Kalau dulu kamu takut dikomentarin orang, sekarang kamu tahu kalau yang paling penting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, bukan bagaimana orang lain melihatmu. Selain soal kepercayaan diri, berhenti membandingkan diri juga bikin kita lebih fokus sama proses, bukan cuma hasil. Kadang kita iri sama kesuksesan orang lain, tanpa tahu perjalanan panjang di baliknya. Kita cuma lihat hasil akhirnya, tapi nggak lihat proses jatuh bangunnya. Begitu kita berhenti membandingkan, kita jadi lebih menghargai langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Kita nggak lagi ngeremehin diri sendiri, cuma karena belum sampai di titik tertentu. Kita sadar kalau proses itu sama berharganya dengan hasil. Pernah nggak kamu ngerasa stres gara-gara ngelihat pencapaian teman seangkatan? Misalnya, ada yang udah dapat pekerjaan tetap, ada yang udah menikah, ada yang udah punya rumah sendiri, sementara kamu masih berjuang di awal karir. Kalau masih sibuk membandingkan diri, kamu bakal ngerasa hidupmu tertinggal jauh. Padahal setiap orang punya timeline-nya sendiri. Ada yang sukses di usia 20-an, ada yang baru nemu passion di umur 30, bahkan ada yang baru mulai meraih mimpinya di umur 50. Jadi kalau sekarang kamu belum sampai di titik yang kamu mau, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu cuma lagi ada di fase belajar dan mempersiapkan diri. Hal lain yang sering dilupain adalah membandingkan diri bisa bikin kita kehilangan rasa puas. Kita jadi kayak nggak pernah cukup. Udah punya pekerjaan, pengen yang lebih bagus. Udah punya gaji lumayan, pengen lebih tinggi. Udah beli rumah, pengen rumah yang lebih besar. Ambisi itu bagus, tapi kalau datang dari rasa nggak puas karena ngebandingin diri sama orang lain, kita bakal capek sendiri. Hidup jadi kayak lomba tanpa garis finish. Begitu satu target tercapai, langsung muncul target baru, dan itu nggak akan ada habisnya. Begitu kita berhenti membandingkan diri, kita bisa nikmatin setiap pencapaian kecil yang kita punya. Kita bisa ngerasa bersyukur atas hal-hal sederhana, misalnya bisa bangun pagi dengan sehat, punya teman yang peduli, atau bahkan sekedar bisa minum kopi di pagi hari sambil nikmatin udara segar. Kedengarnya sepele, tapi hal-hal kecil inilah yang bikin hidup terasa lebih berarti kalau kita mau meluangkan waktu buat menikmatinya. Berhenti membandingkan diri juga bantu kita buat punya pola pikir berkembang, atau istilah kerennya growth mindset. Kalau dulu kita fokus sama kekurangan kita dibanding orang lain, sekarang kita lebih fokus ke potensi diri kita sendiri. Kita nggak lagi nanya, kenapa aku nggak bisa kayak dia? Tapi kita mulai nanya, apa yang bisa aku pelajari dari dia? Perubahan pola pikir ini bikin kita berkembang lebih cepat karena kita nggak lagi nyalahin diri sendiri atau merasa kalah, tapi kita belajar dan terus memperbaiki diri. Yang menarik, semakin kita berhenti membandingkan diri, semakin kita ngerasa damai sama diri sendiri. Kita nggak lagi berusaha keras buat membuktikan sesuatu ke orang lain. Kita nggak lagi sibuk cari validasi atau pengakuan. Kita nggak lagi mikirin harus kelihatan sukses biar dihargain orang. Kita cukup jadi diri kita sendiri, dan itu udah cukup. Damai kayak gini susah didapetin kalau kita terus-terusan hidup dalam bayang-bayang orang lain. Kalau kamu perhatiin, banyak orang yang kelihatan paling bahagia justru bukan orang yang paling kaya, paling terkenal, atau paling sukses. Tapi mereka yang paling damai sama dirinya sendiri. Mereka nggak merasa harus jadi orang lain buat bahagia. Mereka fokus ke apa yang mereka punya, bukan apa yang mereka kurangin. Dan itulah yang bikin hidup mereka kelihatan ringan. Tentu aja, berhenti membandingkan diri itu proses, bukan hasil instan. Ada kalanya kita bakal kepancing lagi. Misalnya, ngelihat teman upload sesuatu di Instagram, terus tiba-tiba perasaan minder muncul lagi. Itu wajar banget. Kuncinya bukan memaksa diri buat nggak pernah ngerasa iri, tapi belajar sadar setiap kali perasaan itu datang. Kita bisa tarik napas, sadarin pikiran kita, dan ingetin diri sendiri kalau jalan hidup kita beda sama orang lain. Dengan latihan kayak gini, lama-lama pikiran kita jadi lebih terlatih buat fokus ke diri sendiri.
Kalau mau lebih gampang, salah satu tipsnya adalah batasi waktu di media sosial. Soalnya platform kayak Instagram, TikTok, dan lainnya sering jadi pemicu terbesar perbandingan nggak sehat. Kita gampang banget kebawa pikiran, hidup mereka sempurna banget, padahal yang kita lihat cuma cuplikan kecil. Coba luangin waktu lebih banyak buat hal-hal nyata di dunia offline. Habisin waktu sama keluarga, belajar skill baru, atau nikmatin hobi yang bikin kamu bahagia. Dengan begitu, pikiran kita lebih sehat karena nggak terus-terusan terpapar hidup sempurna orang lain. Salah satu hal terbesar yang berubah ketika kita berhenti membandingkan diri adalah pikiran jadi lebih tenang. Kalau sebelumnya kepala kita penuh sama pertanyaan kayak, kok dia bisa sukses secepat itu, sedangkan aku masih gini-gini aja. Sekarang pertanyaan itu pelan-pelan hilang. Kita nggak lagi merasa harus mengejar semua orang. Kita jadi bisa fokus ngatur langkah kita sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Perasaan damai ini bikin hidup jadi lebih enteng dijalanin. Selain tenang, berhenti membandingkan diri juga bikin kita punya hubungan yang lebih sehat sama waktu. Dulu, mungkin kita sering ngerasa kejar-kejaran sama orang lain. Kita takut ketinggalan karena ngeliat teman-teman seangkatan udah nikah, punya anak, beli rumah, atau sukses di karir mereka. Tapi, begitu kita sadar kalau setiap orang punya waktunya masing-masing, rasa panik itu memudar. Kita jadi lebih sabar sama proses hidup kita sendiri. Kita nggak lagi ngerasa harus buru-buru, cuma karena orang lain kelihatan lebih cepat. Ada satu ilustrasi menarik yang sering saya pakai buat ngejelasin soal ini. Bayangin, ada dua bunga yang tumbuh di pot yang berbeda. Satu bunga mekar lebih cepat, satu lagi butuh waktu lebih lama. Apakah bunga yang lebih lambat mekar berarti gagal? Enggak kan? Mereka punya waktu dan cara tumbuh masing-masing. Tapi, dua-duanya tetap indah pada waktunya. Sama halnya sama kita. Kalau kita sibuk membandingkan diri, kita bakal ngerasa minder terus. Tapi kalau kita bisa fokus merawat diri, suatu saat kita juga bakal mekar dengan cara dan waktu kita sendiri. Berhenti membandingkan diri juga membuat kita lebih realistis dalam menetapkan tujuan. Kadang, kita suka kebawa arus ngelihat pencapaian orang, jadi kita bikin target yang gak sesuai sama kemampuan dan kondisi kita. Misalnya, ngelihat orang sukses investasi besar, kita ikut-ikutan, padahal modal dan ilmunya belum cukup. Akhirnya, ketika hasilnya gak sesuai harapan, kita jadi kecewa dan nyalahin diri sendiri. Kalau kita udah bisa fokus sama diri sendiri, kita jadi lebih rasional. Kita belajar nilai potensi dan kekuatan kita sendiri, terus bikin langkah kecil yang sesuai dengan kapasitas kita. Selain itu, berhenti membandingkan diri juga ngajarin kita buat lebih menghargai proses kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya, kamu lagi belajar skill baru, dan progresnya lambat banget. Kalau kamu sibuk membandingkan sama orang lain, kamu bakal ngerasa frustasi, karena orang lain kelihatan lebih cepat. Tapi begitu kamu berhenti membandingkan, kamu bakal sadar kalau progres sekecil apapun itu tetap berarti. Kamu bakal lebih fokus sama perkembanganmu sendiri, bukan pencapaian orang lain. Ada satu hal menarik. Ketika kita nggak sibuk membandingkan diri, kita jadi lebih kreatif. Kenapa? Karena pikiran kita nggak lagi penuh sama rasa iri, minder, atau takut gagal. Energi mental kita lebih lega. Jadi kita bisa lebih bebas bereksperimen, mencoba ide baru, dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita suka. Kreativitas itu tumbuh kalau kita kasih ruang buat diri sendiri, bukan ketika kita tertekan oleh standar orang lain. Dampak lainnya, kita jadi lebih gampang ngerasain bahagia. Dulu, mungkin kita ngerasa bahagia itu harus nunggu sampai punya pencapaian besar. Tapi setelah kita berhenti membandingkan diri, kita sadar kalau kebahagiaan itu bisa kita temuin di hal-hal kecil. Kita bisa bahagia cuma karena berhasil selesaikan satu tugas, bisa ngobrol sama sahabat, atau bisa menikmati hari tanpa tekanan. Kita belajar menikmati hidup sehari-hari tanpa harus terus menunggu sesuatu yang besar datang. Berhenti membandingkan diri juga bikin kita lebih bisa menerima kegagalan. Selama ini, seringkali kegagalan terasa berat karena kita bandingin sama keberhasilan orang lain. Misalnya, kalau kita gagal dapat kerjaan, terus lihat teman dapat promosi, rasa gagal itu jadi 2 kali lipat.
Tapi kalau kita udah fokus sama diri sendiri, kita bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Kita sadar kalau jatuh itu normal dan setiap orang punya ujian masing-masing. Ada satu hal yang perlu kita ingat, perbandingan itu sebenarnya nggak ada habisnya. Selalu ada orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, lebih terkenal, atau lebih apapun dari kita. Kalau kita terus mengukur kebahagiaan dengan cara membandingkan diri, hidup nggak akan pernah tenang. Kita bakal selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa gagal, dan selalu ngerasa nggak cukup. Tapi begitu kita berhenti melakukan itu, kita bakal ngerasain perasaan cukup yang sebenarnya. Nah, perasaan cukup ini penting banget, Ihsan. Rasa cukup bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita bersyukur dengan apa yang kita punya sambil tetap berproses jadi lebih baik. Kita jadi bisa bilang ke diri sendiri, aku mungkin belum sampai di titik yang aku mau, tapi aku udah berjalan sejauh ini dan itu layak dihargai. Dengan pikiran kayak gini, kita bisa ngejalanin hidup tanpa tekanan berlebihan. Kita masih punya mimpi, tapi kita nggak maksa diri buat ngejar semua hal sekaligus. Selain kebahagiaan dan rasa tenang, ada satu dampak besar lainnya. Kesehatan mental kita membaik. Perbandingan yang terus-menerus itu bisa bikin stres, cemas, dan bahkan depresi. Kita ngerasa nggak berharga, minder, dan takut gagal. Tapi begitu kita berhenti membandingkan diri, pikiran jadi lebih sehat. Kita lebih jernih dalam melihat masalah, lebih gampang nemuin solusi, dan gak gampang kepancing emosi negatif. Kalau dipikir-pikir, hidup kita sebenarnya lebih baik daripada yang sering kita bayangin. Cuma karena kita fokus sama kekurangan dan pencapaian orang lain, kita jadi buta sama kelebihan kita sendiri. Padahal setiap orang punya jalan masing-masing, punya keunikan, dan punya peluang yang beda-beda. Yang perlu kita lakukan adalah kenal diri sendiri, hargai apa yang kita punya, dan fokus buat terus berkembang sesuai versi terbaik diri kita. Dan yang paling penting, berhenti membandingkan diri bikin kita belajar lebih menghargai waktu. Kita jadi sadar kalau setiap detik yang kita habisin buat ngerasa iri sama hidup orang lain, itu waktu berharga yang sebenarnya bisa kita pakai buat membangun diri sendiri. Daripada sibuk ngitung pencapaian orang lain, kenapa nggak fokus bikin langkah kecil buat meraih versi terbaik diri kita? Kalau kamu mau mulai latihan berhenti membandingkan diri, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dicoba. Pertama, kurangi waktu scrolling media sosial, karena disitulah perbandingan paling sering muncul. Kedua, biasakan nulis hal-hal kecil yang kamu syukuri setiap hari. Ketiga, tetapkan tujuan sesuai kemampuan dan kebutuhanmu, bukan standar orang lain. Dan terakhir, kenali dirimu lebih dalam. Apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu bahagia, dan apa yang benar-benar penting buatmu. Kalau kamu bisa konsisten ngelakuin ini, kamu bakal ngerasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia sama hidupmu sendiri. Kamu bakal sadar kalau kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih sukses. Kebahagiaan itu soal menerima diri sendiri, menikmati proses, dan menghargai perjalanan unik yang cuma kamu yang punya. Kadang kita nggak sadar, kebiasaan membandingkan diri itu kayak racun kecil yang pelan-pelan merusak cara kita melihat hidup. Kita jadi lupa kalau perjalanan setiap orang itu unik. Kita sibuk melihat kesuksesan orang lain, padahal kita nggak benar-benar tahu apa yang mereka lewati untuk sampai di titik itu. Begitu kita berhenti membandingkan diri, kita mulai belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Kita jadi bisa menghargai proses kita sendiri, sekecil apapun kemajuannya. Ada perasaan tenang karena kita nggak lagi merasa dikejar-kejar oleh pencapaian orang lain. Kita sadar bahwa kita juga punya waktunya sendiri untuk berkembang, dan itu membuat beban di hati terasa jauh lebih ringan. Berhenti membandingkan diri juga membuat kita lebih gampang menghargai apa yang kita punya. Kita mulai bisa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup yang sebelumnya sering kita abaikan. Misalnya, kita jadi lebih sadar kalau punya keluarga yang peduli itu berharga. Punya teman yang mau mendengar juga berharga. Bahkan punya tubuh yang sehat juga berharga. Kebiasaan membandingkan sering bikin kita buta terhadap semua itu, karena fokusnya cuma pada apa yang kurang. Begitu pola pikir itu berubah, perspektif kita ikut berubah.
Kita belajar menerima bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari pencapaian besar, tapi seringkali dari hal-hal sederhana yang kita rasakan sehari-hari. Yang menarik, saat kita berhenti membandingkan diri, hubungan kita dengan orang lain juga ikut membaik. Kenapa? Karena kita udah nggak melihat orang lain sebagai saingan lagi. Kita nggak merasa perlu bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih baik. Kita bisa lebih tulus mendukung kesuksesan orang lain tanpa merasa terancam. Perasaan iri mulai berkurang dan digantikan sama rasa kagum dan semangat untuk belajar. Kita jadi lebih gampang berkolaborasi, bukan berkompetisi terus-menerus. Hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja pun terasa lebih sehat karena kita nggak lagi membawa perasaan minder atau insecure yang sering muncul akibat perbandingan. Selain itu, berhenti membandingkan diri bikin kita lebih berani mencoba hal baru. Waktu masih sibuk membandingkan diri, kita sering takut gagal karena merasa kemampuan kita nggak sebaik orang lain. Kita menahan diri untuk melangkah karena pikiran kita dipenuhi ketakutan soal penilaian orang, tapi ketika kita fokus sama perjalanan sendiri, kita jadi lebih berani mengambil resiko. Kita mulai sadar kalau gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Dan lucunya, keberanian ini justru bikin kita berkembang lebih cepat dibanding saat kita hanya diem dan membandingkan diri dengan orang lain. Kita jadi lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan itu bisa membuka banyak peluang yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Poin penting lainnya, berhenti membandingkan diri membuat kita lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi punya waktu untuk benar-benar memahami apa yang kita mau, apa yang kita sukai, dan apa yang membuat kita bahagia. Kita nggak lagi mengejar sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Misalnya, dulu kita mungkin pengen beli barang mahal cuma karena teman-teman beli, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Atau kita memaksakan diri masuk ke jalur karir tertentu hanya karena orang lain terlihat sukses di sana. Tapi begitu kita berhenti membandingkan, kita mulai bisa mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan nilai dan keinginan kita sendiri. Rasanya lebih bebas, lebih ringan, dan hidup jadi terasa lebih otentik. Dampak lain yang kerasa banget adalah meningkatnya rasa percaya diri. Dulu saat masih suka membandingkan, kita cenderung fokus pada kekurangan. Kita melihat diri sendiri selalu kurang baik, kurang pintar, kurang sukses. Tapi begitu kita berhenti, kita mulai melihat kelebihan dan potensi yang kita punya. Kita belajar menghargai kemampuan diri sendiri, sekecil apapun pencapaiannya. Rasa percaya diri itu pelan-pelan tumbuh karena kita nggak lagi menilai diri berdasarkan standar orang lain. Kita belajar membuat standar sendiri, sesuai dengan perjalanan hidup kita. Dan ketika kita punya rasa percaya diri, energi kita jadi lebih positif, dan itu juga mempengaruhi cara orang lain memandang kita. Kalau kita pikir-pikir, kebiasaan membandingkan diri itu sering bikin kita kehilangan fokus. Kita sibuk memikirkan apa yang orang lain punya, sampai lupa untuk mengoptimalkan apa yang kita miliki. Tapi saat kita berhenti melakukannya, fokus kita kembali ke diri sendiri. Kita jadi lebih produktif, karena energi kita nggak lagi habis untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita lebih konsisten bekerja untuk tujuan pribadi kita, dan hasilnya terasa lebih memuaskan. Kita juga jadi lebih tahan banting karena nggak gampang goyah hanya gara-gara melihat orang lain lebih cepat sukses. Begitu kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, ada satu perubahan besar yang terjadi pada pikiran dan perasaan kita. Hidup terasa jauh lebih damai. Selama ini, kita mungkin nggak sadar bahwa kebiasaan membandingkan diri itu bikin otak kita capek sendiri. Setiap kali melihat orang lain punya sesuatu yang belum kita capai, muncul rasa gelisah, minder, dan kadang bahkan marah sama diri sendiri. Padahal, itu cuma pikiran kita yang mengada-ada karena merasa tertinggal. Nah, begitu pola itu kita hentikan, beban mentalnya pelan-pelan hilang. Kita merasa lebih lega, lebih santai, dan bisa menikmati hidup tanpa tekanan berlebihan. Satu hal yang sering luput kita sadari adalah, membandingkan diri itu sebenarnya membuat kita jadi penonton, bukan pemain di hidup kita sendiri. Kita sibuk melihat highlight orang lain tanpa sadar, lupa membangun jalan kita sendiri. Tapi ketika kita memutuskan untuk berhenti melakukannya, fokus kita pindah kembali ke diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku mau? Apa yang membuatku bahagia? Dari sini, perlahan-lahan, kita mulai bergerak. Kita mulai menciptakan sesuatu meski kecil, dan itu membuat kita merasa hidup. Kita jadi sadar bahwa kebahagiaan itu bukan soal siapa yang paling cepat atau paling hebat, tapi soal bagaimana kita menemukan makna di langkah-langkah kita sendiri. Yang menarik, ketika kita berhenti membandingkan diri, kita juga jadi lebih peka terhadap potensi diri. Selama ini, karena sibuk menatap keluar, kita sering nggak melihat apa yang sudah kita punya. Padahal, setiap orang itu punya kelebihan, bakat, dan kemampuan unik masing-masing. Saat pikiran kita lebih tenang,
kita mulai bisa mengenali potensi itu. Kita bisa melihat apa yang sebenarnya membuat kita berbeda dan istimewa. Kadang jawabannya sederhana banget. Mungkin kamu punya cara berbicara yang enak didengar. Mungkin kamu pandai menulis. Mungkin kamu punya kemampuan mendengarkan orang lain dengan tulus. Hal-hal itu kecil, tapi justru disitulah letak kekuatanmu. Dan ketika kita fokus mengembangkan potensi ini, hidup terasa jauh lebih berarti. Selain itu, ada efek domino yang luar biasa terhadap kesehatan mental. Ketika kebiasaan membandingkan diri berhenti, tingkat stres menurun. Kita nggak lagi merasa terburu-buru, nggak lagi cemas setiap kali melihat orang lain unggul. Kita bisa tidur lebih nyenyak karena pikiran kita nggak dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang orang lain capai. Perasaan lega ini juga berdampak pada fisik. Tubuh lebih rileks, energi terasa lebih stabil, dan kita jadi lebih semangat menjalani hari. Kesehatan mental yang membaik membuat kita lebih jernih dalam mengambil keputusan, lebih fokus saat bekerja, dan lebih sabar menghadapi tantangan. Efek lainnya, hidup jadi terasa lebih ringan. Dulu, saat masih suka membandingkan diri, kita sering merasa tertinggal. Kita panik karena merasa umur bertambah tapi pencapaian segitu-gitu aja. Kita merasa waktu berjalan terlalu cepat, sementara kita belum jadi apa-apa. Pikiran-pikiran ini bikin kita terjebak dalam tekanan yang kita ciptakan sendiri. Tapi begitu kita berhenti membandingkan diri, kita belajar menerima bahwa setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Ada yang sukses di usia 25, ada yang baru menemukan jalannya di usia 40. Kita jadi lebih sabar dan berdamai dengan proses kita sendiri. Yang paling terasa, kita belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Kita mulai melihat diri kita apa adanya, bukan berdasarkan standar orang lain. Kita berhenti berkata, "Aku harus seperti dia," dan mulai berkata, "Aku cukup dengan apa yang aku punya sekarang." Ini bukan berarti kita berhenti berkembang ya, justru sebaliknya. Dengan menerima diri sendiri, kita jadi punya energi lebih besar untuk memperbaiki diri. Kita belajar memaafkan kesalahan masa lalu, berdamai dengan kekurangan, dan tetap melangkah maju, tanpa harus merasa diri kita gagal hanya karena nggak selevel sama orang lain. Berhenti membandingkan diri juga membuat kita lebih mudah menikmati momen sekarang. Kita mulai merasakan betapa berharganya detik-detik kecil yang sebelumnya kita abaikan. Misalnya menikmati secangkir kopi di pagi hari, ngobrol santai sama teman, atau sekadar jalan sore sambil mendengar lagu favorit. Dulu, kita mungkin nggak pernah benar-benar hadir di momen itu karena pikiran kita sibuk memikirkan apa yang orang lain lakukan. Sekarang, kita lebih sadar bahwa hidup ini berjalan sekarang, bukan nanti. Dan kebahagiaan seringkali ada di momen sederhana yang sedang kita jalani. Lucunya, saat kita berhenti membandingkan diri, justru motivasi untuk berkembang malah muncul secara alami. Kenapa? Karena motivasinya datang dari dalam diri, bukan dari tekanan luar. Kita nggak lagi termotivasi karena ingin menyaingi orang lain, tapi karena kita ingin menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kita ingin belajar bukan karena takut ketinggalan, tapi karena kita menikmati prosesnya. Kita ingin bekerja lebih keras, bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi karena kita ingin memberi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan motivasi yang datang dari dalam ini jauh lebih bertahan lama dibanding motivasi karena perbandingan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, berhenti membandingkan diri itu sebenarnya soal menemukan kebebasan. Bebas dari penilaian orang lain, bebas dari ekspektasi yang nggak perlu, bebas dari tekanan sosial yang bikin kita capek. Kita mulai berani berjalan dengan langkah kita sendiri, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar siapapun. Dan di titik ini, kita baru benar-benar merasa hidup. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan gak pernah ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Berhenti membandingkan diri juga membuka pintu untuk kita belajar lebih banyak tentang rasa syukur. Selama ini, ketika kita terus melihat apa yang orang lain punya, kita sering lupa menghargai apa yang ada di depan mata. Kita sibuk merasa kurang, merasa tertinggal, sampai lupa bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah kita miliki. Begitu kebiasaan membandingkan diri perlahan hilang, kita mulai sadar kalau hidup kita juga penuh dengan anugerah, meskipun bentuknya berbeda dengan orang lain. Kita jadi lebih mudah bersyukur atas kesehatan, keluarga, teman, kesempatan, atau bahkan hal-hal sederhana seperti udara pagi, tawa kecil, dan momen tenang di sore hari. Rasa syukur ini yang nantinya jadi kunci penting untuk menjalani hidup dengan lebih damai. Dengan bersyukur, hati kita jadi lebih ringan. Kita nggak lagi melihat hidup sebagai perlombaan, tapi sebagai perjalanan pribadi. Kita jadi paham bahwa setiap orang punya tantangan dan keberkahan masing-masing. Apa yang terlihat indah di hidup orang lain, mungkin punya cerita yang nggak pernah kita lihat.
Ketika kita fokus bersyukur, kita berhenti memaksakan diri untuk jadi seperti orang lain dan mulai menerima bahwa perjalanan kita unik. Rasa syukur ini otomatis menumbuhkan kebahagiaan yang lebih stabil, karena kebahagiaan itu bukan lagi ditentukan oleh perbandingan, melainkan oleh penghargaan pada apa yang kita punya sekarang. Selain membuat kita lebih bersyukur, berhenti membandingkan diri juga membawa dampak besar pada kualitas hubungan sosial kita. Dulu mungkin kita sering merasa tertekan saat bertemu orang lain yang kelihatannya lebih sukses, lebih cantik, lebih pintar, atau lebih bahagia. Pikiran-pikiran ini bikin kita secara nggak sadar menjaga jarak atau bahkan merasa iri. Tapi ketika kita berhenti membandingkan diri, perasaan minder dan iri itu perlahan hilang. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai sesama manusia yang juga berjuang di jalannya masing-masing. Kita bisa lebih tulus memberikan apresiasi, lebih ringan memberi dukungan, dan lebih mudah ikut bahagia melihat keberhasilan orang lain. Hubungan kita dengan teman, keluarga, dan pasangan pun jadi lebih sehat. Kita nggak lagi membawa beban perbandingan ke dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, kita nggak lagi merasa rendah diri saat melihat teman punya gaji lebih tinggi, atau merasa kesal kalau pasangan orang lain terlihat lebih romantis. Kita jadi lebih fokus membangun hubungan yang tulus, tanpa menuntut diri sendiri atau orang lain untuk sesuai dengan standar tertentu. Sikap ini bikin kita lebih ramah, lebih terbuka, dan lebih dipercaya orang lain. Lingkungan sosial kita pun terasa lebih nyaman karena kita hadir apa adanya, bukan karena ingin terlihat lebih baik. Dampak lainnya, kita jadi lebih produktif. Saat kita berhenti membandingkan diri, energi kita nggak lagi habis untuk memikirkan pencapaian orang lain. Kita mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Diri kita sendiri, usaha kita, dan proses kita. Kita punya ruang lebih besar untuk berkembang karena pikiran kita nggak lagi dipenuhi rasa cemas atau iri. Kita juga jadi lebih konsisten bekerja untuk tujuan pribadi, bukan sekedar mengejar pengakuan dari orang lain. Hasilnya produktivitas kita meningkat secara alami karena kita bekerja dengan tenang, penuh kesadaran, dan sesuai dengan kapasitas kita. Selain produktif, kita juga jadi lebih berani mengambil keputusan besar dalam hidup. Dulu, kita mungkin sering ragu karena takut salah langkah atau takut dianggap gagal. Kita takut melangkah karena khawatir hasilnya nggak sebagus orang lain. Tapi setelah berhenti membandingkan diri, kita belajar untuk lebih percaya pada intuisi dan kemampuan sendiri. Kita jadi lebih siap menerima resiko dan konsekuensinya, karena kita tahu bahwa perjalanan kita nggak harus sama dengan siapapun. Bahkan kalau kita gagal, kita bisa memandang kegagalan itu sebagai bagian dari proses, bukan sebagai bukti bahwa kita kurang hebat. Keberanian ini justru membawa kita ke peluang-peluang baru yang sebelumnya nggak pernah kita lihat. Yang paling indah, berhenti membandingkan diri membuat kita lebih mudah menemukan makna hidup. Selama ini kita mungkin sibuk mengejar hal-hal yang kelihatan berharga bagi orang lain, padahal sebenarnya belum tentu cocok untuk kita. Kita merasa harus sukses di usia tertentu, punya barang-barang tertentu, atau mencapai standar tertentu supaya dianggap berhasil. Tapi ketika kita berhenti membandingkan diri, kita mulai mengenal diri sendiri lebih dalam. Kita menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita, bukan bagi orang lain. Kita mulai mengukur kebahagiaan bukan dari seberapa banyak pencapaian kita, tapi seberapa kita bisa menjalani hidup sesuai nilai, mimpi, dan keinginan kita sendiri. Saat kesadaran ini tumbuh, hidup terasa lebih bermakna dan lebih ringan dijalani. Kita nggak lagi merasa terbebani oleh standar sosial atau ekspektasi orang lain. Kita mulai berjalan dengan langkah yang lebih tenang, fokus, dan penuh keyakinan. Kita sadar bahwa kita nggak perlu jadi versi terbaik menurut orang lain. Kita hanya perlu jadi versi terbaik menurut diri kita sendiri. Dan di titik ini, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Ketika kita berhenti membandingkan diri, satu hal besar yang akan terasa adalah meningkatnya kebahagiaan batin. Dulu, saat masih sibuk menilai hidup berdasarkan pencapaian orang lain, kita sering merasa kurang dan gak puas. Ada rasa gelisah yang terus muncul setiap kali melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih sempurna. Padahal, kenyataannya, kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang bisa lebih menghargai apa yang dia punya sekarang. Begitu kebiasaan membandingkan diri hilang, ruang dalam hati kita jadi lebih lapang. Kita gak lagi merasa dikejar-kejar, dan kita bisa merasakan ketenangan yang sebelumnya jarang ada.
Ketenangan batin ini muncul karena kita mulai menerima bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Kita berhenti memaksa hidup kita mengikuti peta orang lain. Kita paham bahwa kita gak sedang berlomba dengan siapapun. Dan satu-satunya kompetisi yang nyata adalah dengan diri kita sendiri kemarin. Saat pikiran itu tertanam, rasa lega otomatis datang. Kita mulai fokus menjalani hari ini satu langkah kecil demi satu langkah kecil, tanpa perlu terbebani oleh apa yang sudah dicapai orang lain. Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku berjalan dengan kecepatanku sendiri, dan itu cukup. Kalimat sederhana ini bisa mengubah cara kita melihat hidup. Selain memberi ketenangan, berhenti membandingkan diri juga membantu kita membangun penerimaan diri. Kita mulai bisa menerima bahwa gak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol. Kita belajar memaafkan kesalahan masa lalu dan berdamai dengan kekurangan diri. Dulu, kita mungkin sering mengkritik diri sendiri karena merasa gak cukup pintar, gak cukup menarik, atau gak cukup sukses. Tapi sekarang, kita belajar melihat sisi baik dalam diri kita yang sebelumnya tertutupi oleh rasa kurang. Kita mulai menghargai proses yang kita jalani, sekecil apapun itu. Kita sadar bahwa setiap kemajuan, sekecil apapun, tetap berarti. Lucunya, penerimaan diri ini justru membuat kita lebih termotivasi untuk berkembang. Banyak orang mengira kalau berhenti membandingkan diri artinya berhenti berusaha. Padahal yang terjadi justru kebalikannya. Saat kita gak lagi terbebani oleh pencapaian orang lain, kita bisa bekerja lebih jujur pada diri sendiri. Kita berusaha bukan karena ingin terlihat lebih baik daripada orang lain, tapi karena kita ingin memberi yang terbaik untuk diri kita. Motivasi ini lebih murni, lebih stabil, dan gak gampang hilang. Kita jadi bisa lebih fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Kebiasaan membandingkan diri sebenarnya sering membuat kita merasa hidup ini gak adil. Kita melihat orang lain punya apa yang kita impikan, lalu merasa dunia seolah menolak kita. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita mereka. Kita jarang tahu perjuangan, kegagalan, dan rasa sakit yang mereka alami di balik pencapaiannya. Begitu kita berhenti membandingkan, kita mulai bisa melihat realitas dengan lebih jernih. Kita paham bahwa setiap orang punya tantangannya sendiri, termasuk kita. Kesadaran ini bikin kita lebih rendah hati dan lebih sabar dalam menjalani proses hidup. Dampak lainnya, kita jadi gampang merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dulu, kita sibuk mengejar hal-hal besar yang terlihat keren di mata orang lain. Kita mengira kebahagiaan cuma datang kalau kita sudah mencapai standar tertentu, entah itu punya pekerjaan bagus, gaji besar, atau pencapaian tertentu. Tapi setelah berhenti membandingkan diri, kita mulai bisa menikmati momen-momen sederhana. Tertawa bersama teman, makan makanan favorit, atau sekadar punya waktu istirahat yang tenang. Hal-hal kecil ini yang akhirnya membangun rasa bahagia yang lebih konsisten, karena kita gak lagi mengaitkannya dengan pencapaian orang lain. Efek positif berikutnya adalah meningkatnya kualitas hubungan dengan diri sendiri. Dulu, kita mungkin sering jadi musuh untuk diri kita sendiri karena terlalu keras menuntut kesempurnaan. Tapi sekarang, kita mulai belajar jadi teman terbaik untuk diri kita sendiri. Kita belajar berbicara dengan diri sendiri dengan lebih lembut, memberi ruang untuk istirahat, dan memberi apresiasi pada usaha yang sudah kita lakukan. Kita gak lagi memandang diri hanya dari sisi kekurangan, tapi juga dari sisi potensi. Sikap ini membuat kita lebih sehat secara emosional dan mental, karena kita gak terus-menerus berada dalam mode menghakimi diri sendiri. Kalau kita lihat lebih jauh, berhenti membandingkan diri sebenarnya mengajarkan kita tentang satu hal penting. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling menikmati perjalanannya. Ada orang yang sukses di usia 20-an, ada juga yang baru menemukan passionnya di usia 40-an. Ada orang yang terlihat punya segalanya, tapi ternyata hatinya kosong. Ada juga orang yang hidup sederhana, tapi penuh tawa dan damai. Kita gak bisa menilai kebahagiaan hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Dengan berhenti membandingkan, kita memberi diri kita izin untuk menciptakan cerita kita sendiri tanpa harus mengikuti naskah orang lain. Dan ketika kita akhirnya fokus pada diri sendiri, kita bisa benar-benar merasakan arti kebebasan.
Kita gak lagi terikat pada ekspektasi sosial, standar kesuksesan palsu, atau pencitraan di media sosial. Kita gak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kita bisa berjalan dengan ritme kita sendiri, membuat pilihan berdasarkan apa yang benar-benar penting untuk kita, bukan apa yang terlihat keren di mata orang lain. Kebebasan ini membawa kita pada versi hidup yang lebih otentik, lebih tenang, dan lebih bermakna. Salah satu hal terbesar yang berubah ketika kita berhenti membandingkan diri adalah cara kita memandang kegagalan. Dulu, kegagalan terasa menakutkan karena kita melihatnya sebagai bukti bahwa kita kalah dibanding orang lain. Setiap kali ada teman yang sukses lebih cepat, kita jadi makin merasa gagal. Tapi ketika kebiasaan membandingkan diri berhenti, perspektif itu ikut berubah. Kita mulai melihat kegagalan bukan sebagai tanda kekurangan diri, melainkan sebagai bagian alami dari proses belajar. Kita jadi sadar bahwa setiap orang punya tantangannya masing-masing, dan jalan hidup kita nggak harus sama. Kalau orang lain berhasil hari ini, itu bukan berarti kita kalah. Itu cuma berarti waktunya belum sampai untuk kita, dan itu nggak apa-apa. Pemahaman ini bikin kita lebih berani untuk mengambil resiko. Kita nggak lagi takut mencoba hal baru hanya karena takut terlihat kurang dibanding orang lain. Kita mulai memberi diri kita ruang untuk bereksperimen, belajar, dan bahkan salah, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Misalnya, dulu kita mungkin ragu untuk memulai bisnis sendiri karena merasa orang lain lebih hebat, lebih pintar, dan lebih siap. Tapi sekarang, kita sadar bahwa semua orang memulai dari nol, dan keberanianlah yang membawa mereka ke titik sekarang. Dengan berhenti membandingkan diri, kita bisa mengambil langkah besar tanpa dihantui rasa malu atau takut gagal. Selain itu, berhenti membandingkan diri membuat kita lebih bijak dalam mengelola ekspektasi. Selama ini kita sering merasa harus mengikuti standar tertentu yang sebenarnya bukan milik kita. Kita merasa harus punya karir tertentu, penghasilan tertentu, atau pencapaian tertentu di usia tertentu. Padahal belum tentu itu yang benar-benar kita mau. Ekspektasi ini sering datang karena kita melihat pencapaian orang lain dan merasa harus sama. Tapi ketika kita memutuskan untuk berhenti membandingkan diri, kita belajar membuat standar hidup sendiri. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku bahagia? Bukan apa yang membuat orang lain kagum padaku. Dengan mengatur ulang ekspektasi, hidup terasa jauh lebih ringan. Kita nggak lagi merasa tertinggal hanya karena perjalanan kita berbeda. Kita jadi lebih fokus pada apa yang bisa kita capai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita punya sekarang. Dan yang lebih penting, kita nggak lagi memaksakan diri melakukan sesuatu hanya demi terlihat berhasil di mata orang lain. Kita mulai melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai, minat, dan prioritas hidup kita sendiri. Inilah salah satu bentuk kebebasan yang jarang disadari. Kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri tanpa tekanan perbandingan. Dampak lainnya, kita jadi lebih mampu menjaga kesehatan mental. Membandingkan diri secara terus-menerus sering bikin kita merasa cemas, minder, dan lelah. Kita jadi mudah merasa kurang, seolah apapun yang kita lakukan nggak pernah cukup. Tapi setelah berhenti melakukannya, beban itu perlahan hilang. Kita nggak lagi merasa harus mengejar standar orang lain. Tekanan batin berkurang, dan itu membuat kita lebih stabil secara emosional. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan tubuh terasa lebih ringan karena energi kita nggak lagi terkuras memikirkan pencapaian orang lain. Efek domino berikutnya adalah meningkatnya kepercayaan diri. Selama kita terus membandingkan diri, rasa percaya diri kita tergerus sedikit demi sedikit karena kita fokus pada apa yang kurang, bukan pada apa yang sudah kita punya. Tapi ketika kebiasaan ini berhenti, kita mulai melihat diri kita dengan cara yang berbeda. Kita mulai mengenali potensi, kelebihan, dan kualitas unik yang sebelumnya sering kita abaikan. Kita sadar bahwa kita nggak harus sempurna untuk merasa berharga. Rasa percaya diri ini tumbuh pelan-pelan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena kita lebih menghargai diri kita sendiri. Yang menarik, ketika rasa percaya diri meningkat, hubungan kita dengan orang lain ikut berubah. Kita jadi lebih nyaman dengan diri sendiri, dan itu membuat kita lebih autentik dalam berinteraksi. Kita nggak lagi merasa perlu membuktikan diri atau memaksakan kesan tertentu supaya terlihat hebat. Kita bisa hadir apa adanya, dan itu membuat orang lain merasa lebih nyaman dengan kita. Hubungan jadi lebih sehat, lebih tulus, dan lebih mendalam, karena kita nggak bawa beban perbandingan ke dalamnya.
Berhenti membandingkan diri juga bikin kita lebih fokus menikmati momen sekarang. Dulu, pikiran kita sering melayang ke masa depan, memikirkan apa yang belum tercapai, atau sibuk melihat pencapaian orang lain. Akibatnya, kita jarang benar-benar hadir di saat ini. Tapi sekarang, kita belajar menghargai detik-detik kecil dalam hidup. Menikmati sarapan pagi dengan tenang, ngobrol ringan dengan teman, atau sekedar duduk menikmati senja tanpa merasa harus melakukan sesuatu yang besar. Hal-hal kecil yang sebelumnya terasa biasa aja, sekarang jadi lebih bermakna karena kita benar-benar hadir di dalamnya. Dan yang paling penting, berhenti membandingkan diri membantu kita menemukan makna hidup versi kita sendiri. Kita mulai mengukur kesuksesan berdasarkan apa yang relevan dengan diri kita, bukan berdasarkan ukuran orang lain. Kita mulai mengejar hal-hal yang membuat hati kita tenang, bukan sekedar mengejar validasi dari luar. Kita sadar bahwa kebahagiaan gak ada rumusnya, dan gak ada satu standar yang berlaku untuk semua orang. Hidup jadi terasa lebih autentik, lebih selaras dengan diri, dan lebih damai dijalani.